saya Siti Zahratun Hasna dengan NPM A1M022012 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu bab keempat, dengan dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 4 yaitu Filsafat Pendidikan sebelum abad 20. Nah, di sini terdapat 4 submateri yaitu A. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. B. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. C. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. D. Bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Dalam video kali ini akan kita bahas satu persatu semua submateri ini. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas yang A dulu, bagian bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Nah, meski bagaimanapun banyaknya gambaran yang kita dapat tentang filsafat, sebenarnya masih sulit untuk didefinisikan secara konkret apa itu filsafat dan apa kriteria suatu pemikiran hingga kita bisa memvonisnya. Karena filsafat bukanlah sebuah disiplin ilmu. Sebagaimana definisinya, sejarah dan perkembangan filsafat tak akan pernah bisa habis untuk dikupas. Para filsuf zaman modern setelah masa Aufklärung abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari bahasa kitab suci atau ajaran agama, tidak juga berasal dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Para filsuf modern yang tercatat dalam sejarah ialah Descartes, Karl Marx, J.J. Rousseau, dan lain sebagainya. Dari sinilah maka timbullah sebuah rasa keingintahuan yang sangat besar bagaimana filsafat sebelum abad 20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masa. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Nah, di perkembangan filsafat umum ini terdapat 4 filsafat, yaitu filsafat Yunani sebagai filsafat tertua, mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Yang kedua, filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakal pada filsafat Yunani, yaitu ketika seseorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulah Abbasiyah. Yang keempat, filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Nah, yang ketiga itu bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawan. Tonggak yang pertama yaitu dari Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu dedukasi dan indukasi. Sedangkan tonggak kedua menurut Francis Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Tonggak ketiga yaitu dari John Stuart, merumuskan teknik-teknik indukatif untuk menilai antara hubungan kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Dan yang terakhir yaitu D, yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Nah, ada 3 mazhab, yaitu mazhab pendidikan idealisme, memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Yang termasuk paham idealisme ini adalah spiritualisme dan supranaturalisme.
Terdapat 3 mazhab, yaitu mazhab filsafat pendidikan idealisme yang memandang realitas akhir adalah roh, yang bukan materi, bukan pula fisik. Yang termasuk paham idealisme ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supranaturalisme. Yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme. Karakter umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan kepada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.